Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zulkifli B. Pomalango. Saya saat ini sebagai dosen di program studi S1 Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo adalah mata kuliah keterampilan kegawat daruratan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dikembangkan oleh program studi dalam menunjang visi program studi, di mana visi program studi adalah menjadi program studi yang unggul, berakhlak, dan kompetitif dalam bidang keperawatan gawat darurat. Mata kuliah ini disajikan di semester 6 yang merupakan mata kuliah wajib dengan jumlah SKS, yakni 3 SKS. Pada mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah, di mana CPMK pertama yakni mahasiswa mampu menerapkan inisial asesmen kegawat daruratan pasien trauma dan pasien kardiak arrest. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan evakuasi pasien dan triase. CPMK yang ketiga yakni mahasiswa mampu menganalisis asuhan keperawatan gawat darurat pada berbagai sistem tubuh manusia. Dan yang terakhir CPMK yang keempat yakni mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan gawat darurat pada berbagai macam sistem tubuh manusia. Adapun deskripsi mata kuliah keterampilan kegawat daruratan, di mana mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat yang mencakup bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut, juga akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawat daruratan yang lazim yang mencakup sistem tubuh manusia. Selain itu, mata kuliah ini menerapkan praktek klinik yang dirancang dalam pembelajaran klinik untuk menyelesaikan capaian pembelajaran. Selanjutnya, bentuk penugasan pada mata kuliah ini terdiri atas kuliah, penugasan mandiri, penugasan kelompok, tutorial, dan case method. Sehingga kriteria dan indikator penilaian dari mata kuliah ini terdiri yang pertama, kuis dan partisipasi sejumlah 5%, diskusi kelompok sejumlah 10%, penugasan kognitif sejumlah 5%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot 15%, dan yang terakhir tugas case method yang akan dibuat oleh mahasiswa sejumlah 50%. Indikator penilaian dari mata kuliah ini dengan jumlah bobot terbesar, yakni penilaian pada pembuatan case method dengan jumlah 50%. Sehingga mata kuliah ini sangat adaptif atau sesuai jika diterapkan dengan metode case method yang dapat menunjang dan meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi alhamdulillah semuanya sehat ya? Baik. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, barangkali ada yang bisa memberikan informasi kepada saya, siapa yang tidak hadir? Dari kelompok 1 ada Fahrida tahu, Mas. Fahrida tahu. Ada keterangan? Tidak ada, Mas. Tidak ada, berarti Alfa ya? Oke, itu saja ya. Selebihnya yang lain semuanya hadir ya? Oke, baik. Sesuai dengan kontrak kita sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah keterampilan kegawat daruratan yang sebelumnya di pekan pertama teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan materi di laboratorium yang kemudian dilanjutkan dengan praktek lapangan ya selama 6 hari di rumah sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran ada yang namanya kesepakatan belajar ya. Nah, untuk kesepakatan belajar ini silakan dibaca di slide. Jadi kalau nanti ada sebentar yang mau minta izin mau keluar, silakan angkat tangan. Barangkali dari yang saya sudah masukkan di dalam slide ini untuk kesepakatan belajar dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditambahkan?
Karena ini sudah sore hari, tentunya melihat wajah-wajahnya dari teman-teman mahasiswa ini kurang semangat. Nah, untuk itu kita coba ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Kita akan coba bermain dalam bentuk permainan konsentrasi. Konsentrasi. Jadi kalau tidak konsen bau terasi. Oke, jadi teman-teman sekalian, silakan dan perhatikan apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan itu yang teman-teman akan ikuti. Paham? Oke, silakan tangannya ke atas. Oke, silakan tangannya ke depan. Silakan tangannya ke samping. Silakan tangannya diturunkan. Tangannya ke atas. Oke, ini tidak konsen ya. Jadi harusnya ke atas. Jadi silakan tangannya ke atas. Silakan diputar, 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 stop. Oke, diputar, 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 stop. Stop, stop, stop. Oke. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Silakan duduk. Karena sudah ice breaking, harapannya teman-teman tetap semangat mengikuti proses pembelajaran. Sebelum kita masuk dengan materi yang sesuai ditentukan di dalam RPS, kemarin membahas tentang apa ya materinya? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Ada belajar tentang sistem kardiovaskular dengan sistem persyaratan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang case study. Teman-teman sudah punya kasus, nanti sebentar kita akan diskusikan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan gawat darurat sistem kardiovaskular, dan yang kedua mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan gawat darurat pada sistem persarafan. Oke, ini skenario pembelajaran teman-teman sekalian. Jadi presentasi kelompok nanti akan berlangsung selama 120 menit. Kemudian akan ada penguatan, jadi nanti saya akan memberikan pengarahan apa saja yang sudah teman-teman bahas. Dan terakhir sebelum penutup ada refleksi dari materi yang sudah dibahas selama proses pembelajaran pada hari ini. Paham ya? Oke, jadi silakan teman-teman tentukan masing-masing kelompok. Seperti biasa, siapa yang menjadi moderator, siapa yang presenter, notulen sekaligus sebagai timekeeper. Jadi waktu masing-masing kelompok presentasinya 40 menit. Nah, untuk mempersingkat waktu, barangkali saya langsung persilakan pada kelompok 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Rahim S.Y. Saidi dari perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi dari kelompok 1. Baik, untuk mempersingkat dan mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memulai presentasinya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Dunaya dari kelompok 1. Izin teman-teman untuk mempresentasikan hasil dari kasus kami, yaitu sindrom koroner akut bradikardia. Dari hasil pengkajian tanda-tanda vital didapatkan nadinya itu 57 kali per menit, tekanan darah 130/90, dan CRT-nya itu lebih dari 2 detik. Dan pasien juga mengeluh nyeri dada, tetapi hilang timbul. Dan suhu badannya itu 36,8 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 1. Oke, jadi dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 1, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Cahyani Ali. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya izin bertanya, mengapa kelompok itu tidak mempertimbangkan untuk mengangkat diagnosa nyeri akut? Padahal dari keluhan pasien yang teman-teman cantumkan di kasus itu adalah nyeri dada yang hilang timbul. Nah, kemudian mengapa kelompok
mengangkat intervensi manajemen aritmia untuk mengatasi nyerinya. Karena dilihat dari sekian teman-teman paparkan itu hanya memonitor keluhan nyerinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman sekalian, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kan di sini ada beberapa gejala dan tanda yang akan diatasi di diagnosa risiko perfusi miokard tidak efektif, yaitu nyeri dadanya. Sedangkan kalau pada intervensi di manajemen aritmia itu, teman-teman hanya menerapkan tindakan untuk memonitor nyeri dadanya seperti pencetus dan lain sebagainya, namun tidak ada seperti tindakan kolaborasi terapeutik maupun hal-hal yang lain yang bisa mengatasi nyeri dadanya itu. Apakah dengan memonitor itu di bagian observasi keluhannya ini akan menurun atau tidak? Mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 2 yang sudah ditanyakan tadi oleh saudari Regina dan saudara Fairuz. Dan yang akan menjawab kepada saudari Nur Fadila Male, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Male. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari Regina Cahyani Ali dan juga Fairuz Aziz. Pertama, mengapa kelompok tidak mempertimbangkan mengangkat diagnosa nyeri akut? Karena nyeri yang dirasakan yang hilang timbul itu pada saat di rumah. Silakan ditambahkan. Perkenalkan, nama saya Julisti Nurain Abdul dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari Fairuz. Jadi kan kurang lebih pertanyaannya itu, apakah dengan intervensi manajemen aritmia yang memonitor nyerinya itu bisa mengatasi DP nyeri? Untuk SKA bradikardi ini kan dia adalah penyakit atau penyumbatan aliran darah ke jantung yang disebabkan oleh penggumpalan darah di arteri. Nah, sedangkan pada saat dilakukan pengkajian, pasien itu sudah diberikan obat heparin. Jadi seperti yang kita ketahui bersama kan, heparin itu adalah antikoagulan untuk mencegah penggumpalan darah. Jadi menurut kami untuk intervensi manajemen aritmia itu mungkin sudah cukup dengan memonitor nyerinya apakah masih ada atau tidak, karena dia sudah diberikan obat juga heparin. Mungkin sekian. Demikian presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan kasus kelompok 2. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firda Saento selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang STEMI. Langsung saja kita masuk ke sesi presentasi. Untuk pemateri saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Lutfia Muhammad, perwakilan dari kelompok 2. Jadi kelompok kami itu membahas asuhan keperawatan tentang STEMI. Masuk ke skenario kasus. Jadi Nyonya PM berusia 61 tahun masuk dengan keluhan nyeri di bagian dada, nyeri seperti ditimpa beban yang sangat berat dengan skala 5 dari 1 sampai 10, disertai dengan pusing, mual-mual hingga keringat dingin. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan tekanan darah itu 150/90 mmHg, nadi 120 kali per menit, respirasinya 28 kali per menit, dan suhu 37,6 derajat Celcius. Kemudian hasil EKG-nya itu menunjukkan ST elevasi. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ayo. Dari kelompok 3, Ismail Hunau, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan nama saya Ismail Hunau, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya mau bertanya kepada kelompok 2 yang membawakan kasus dengan STEMI. Kemudian pertanyaan saya, mengapa teman-teman lebih memilih diagnosa utama nyeri akut dibandingkan dengan resiko penurunan curah jantung, padahal jelas di kasus sudah dijelaskan ada tekanan darah itu 150/90 mmHg, kemudian nadinya 120 kali per menit, dan respirasinya itu 28 kali per menit. Kemudian juga ada hasil EKG ST elevasi. Hasil EKG ini dia akan menunjukkan adanya pembuluh darah koroner yang tersumbat secara penuh ke jantung, dan hal ini memerlukan penanganan medis yang segera. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan kelompok 3 yang akan dijawab oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk tekanan darah, nadi, dan yang lainnya tadi kan sepertinya sedikit berkesinambungan dengan nyerinya juga. Karena kan teman-teman kita semua sudah belajar bahwa nyeri itu bisa menyebabkan adanya peningkatan tekanan darah, respirasi, dan juga nadinya. Sudah cukup untuk presentasi dari kelompok 2. Semoga materi pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sekian dari saya selaku moderator. Maaf atas banyak kekurangannya saya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator kelompok 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Kapolres Zikri Rahman, selaku moderator dari kelompok 3 Rumah Sakit Ali Sabu. Saya persilakan kepada presentator Kak Yukarsip Penigoro, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, skenario kasusnya, Nyonya NH umur 48 tahun dirawat di ruang ICU selama 4 hari dengan diagnosa medis gagal napas post-op kraniotomi. Saat pengkajian itu didapatkan pasien ini dalam tingkat kesadaran stupor dengan nilai GCS-nya 5, EI1, EI3, verbal 1, dan motoriknya 1. Baik, sekian. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada presentator kami. Nah, selanjutnya teman-teman, tanya jawab terkait dengan kasus yang sudah kami paparkan tadi. Oleh karena itu saya buka, dipersilakan. Ya, dari kelompok 1 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitra Kaji dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Tadi kan di konsep map itu respirasi kalau tidak salah 22 kan, itu menurut kelompok sudah dikatakan sesak. Nadi itu 146 kali per menit. Jadi 146 itu lemah atau cepat? Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, mari sama-sama kita dengarkan jawaban dari kelompok. Pertanyaan dari Nurul Fitra Kaji, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi sebelum pasien tersebut terpasang ventilator, kami mendapatkan bahwasanya respirasi pasien ini 28 kali per menit. Kemudian setelah pasien tersebut melakukan fototoraks, kemudian masuk lagi ke ruang ICU, sudah dibantu dengan ventilator, otomatis juga pernapasan klien ini akan membaik. Di monitor dia sudah menunjukkan 146 kali per menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginda Cahyani Ali, saya perwakilan dari kelompok 3, di mana pasien intensif care unit ini dia adalah pasien-pasien total care. Nah, pada saat dilakukan intubasi, pasien ini telah dibantu dengan pemasangan OPA, ETT, dan juga ventilator, sehingga pernafasan pasien yang awalnya sangat sesak dan sangat menurun, maka
dengan bantuan ventilator itu pernafasannya itu kembali normal. Jadi kenapa orang masih mengangkat mengangkat itu sesak. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin dengan tadi percakapan yang cukup alot, itu sama-sama menutup juga diskusi dari kelompok 3 kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Saya sangat mengapresiasi upaya dan diskusi yang sudah dilakukan pada hari ini. Nah, berikut saya ingin memberikan komentar sedikit dulu dan masukan terkait bagaimana jalannya diskusi tadi, gitu ya. Teman-teman masih ingat tentang STEMI? STEMI itu apa? Itu bagus. Hanya saja di akhir tidak ada kesimpulan, moderator ya. Jadi ada opini bagus, tapi tidak ada kesimpulan. Banyak disimpulkan. Berikut bagaimana tanggapan dari teman-teman sekalian tentang jalannya diskusi hari ini? Dari saya sendiri, yang pertama terkait dengan diskusinya, sebenarnya kalau yang ini saya merasa lebih terarah. Jadi kalau biasanya dengan satu kontrol di depan di kontrol itu kadang suka tidak tahu ini pertanyaan yang mana dan ini bahas yang mana. Kalau untuk pertanyaan saudara dari kami sendiri, ya di pertanyaan akhir tadi, memang juga itu merupakan program satu susunan terkait dengan masa prioritasnya itu masalah jantung dan juga DA. Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih Pak Yus. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yus. Penurunan darah jantung itu memang tidak serta-merta kita bisa langsung menjawab secara klinis. Harus ada data secara biologis. Data biologisnya seperti apa? Hasil laboratorium atau hasil pemeriksaan penunjang. Salah satunya pemeriksaan ekokardiogram. Jadi ekokardiogram itu merupakan pemeriksaan seperti USG. Teman-teman pernah lihat USG jantung? Ya. Seperti itu. Jadi apa yang kita lihat atau kita perhatikan dari hasil USG jantung itu, yang kita perlu perhatikan adalah IF-nya atau ejection fraksinya. Kapan nilai rujukan, nilai yang didapatkan kurang dari nilai rujukan, kurang dari 60%, maka itu bisa darah yang dipompakan oleh jantung itu berkurang. Jadi itu bisa kita tegakkan penurunan curah jantung. Terkait nyeri akut. Nah, jadi orang yang mengidap penyakit ACS ya, atau akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut. Oke? Sindrom koroner akut itu terjadi, barangkali saya sekaligus memperlihatkan anatomi daripada jantung. Ini adalah anatomi jantung ya. Jadi secara visualisasi teman-teman bisa lihat seperti inilah proses bagaimana detakan jantung itu terjadi. Sisi kanan dari jantung, ini adalah sisi kiri dari jantung. Nah, ini adalah atrium, ruang atrium kanan. Ini ventricle kanan atau ventricle dextra. Nah, antara kedua atrium kanan dan ventricle kanan ini dibatasi oleh katup yang namanya katup tricuspid. Oke? Atau yang sering kita bilang katup tricuspidalis. Seperti itu. Nah, jadi kedua atrium kapan memompa, maka akan terjadi pembukaan katup. Kemudian darah dari kedua atrium masuk ke kedua ventricle. Darah dari seluruh tubuh itu kalau kita lihat bagian posterior jantung, ini adalah vena cava superior. Ini adalah vena cava inferior. Jantung itu sendiri memiliki pembuluh darah sebagai jalur untuk jantung atau otot jantung memperoleh darah sendiri. Jadi selain dia memompakan ke seluruh tubuh, jantung juga memperoleh darah. Bagaimana alurnya? Jadi ketika darah dari ventricle dari atrium kiri masuk ke ventricle kiri, dari ventricle kiri ini dipompakan ke aorta melewati katup aorta. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah katup aortanya. Jadi ini katup aorta. Oke. Nah, setelah jantung dipompakan melewati katup aorta, di sini ada muara dari di bawah aorta. Ini adalah aortanya, yang ini, yang 3 cabang ini. Nah, di sini ini ada muara pembuluh darah arteri koronari. Jadi pembuluh darah arteri koronari itu apa? Yang saya sampaikan tadi, pembuluh darah yang sebagai jalur
otot jantung untuk mendapatkan darah. Nah, jadi kalau yang sebelah kanan itu diperdarahi oleh RCA atau right coronary artery. Right coronary artery, kalau teman-teman lihat yang warna merah ini, dia memperdarahi bagian kanan. Selain kanan, dia memperdarahi bagian belakang. Makanya di hasil EKG itu, teman-teman, di sini hasil EKG ini kan ada 12 lead istilahnya. Ada lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6. Lead 2, lead 3, lead AVF itu menggambarkan masalah di bagian inferior jantung, di bagian bawah. Jadi kalau ada masalah di bagian bawah, yang bermasalah itu di bagian RCA, right coronary artery. Paham? Jadi yang ada sumbatan itu di pembuluh darah yang sebelah kanan. Kapan kalian temukan ada masalah di 2, 3 AVF, berarti dicurigai ini yang bagian kanan. Yang dirasakan itu karena sumbatan pembuluh darah koroner. Nah, bagaimana mengatasinya? Ada 4 tahapan. Yang pertama, teman-teman berikan oksigen, pasang kedua. Silakan dicatat. Jadi kalau datang pasien mengeluh nyeri dada, setelah diperiksa EKG, ada masalah di EKG-nya atau mengarah ke ACS, segera pasien dipasang oksigen. Bagaimana menentukan alat bantu yang digunakan? Lihat saturasi oksigen. Kalau saturasi oksigen masih 94, 95, teman-teman bisa pasang di nasal cannula. Yang kedua, masuk di kolaborasi. Nah, kolaborasi yang diberikan adalah obat aspirin. Obat aspirin itu golongan obat antikoagulan. Antikoagulan sifatnya memecah gumpalan. Yang ketiga adalah obat nitrogliserin. Obat nitrogliserin itu golongan obat antiplatelet. Teman-teman harus tahu golongan obat dan jenis obat. Kalau golongan obat itu seringkali teman mendengar antipiretik. Antipiretik itu apa? Atasi demam. Oke. Jenis obatnya apa? Paracetamol atau begitu. Sama yang kayak tadi. Kalau nyeri, obat golongan analgesik. Contoh obatnya ibuprofen, ibuprofen, sama penama, lidocaine dan lain-lain. Antikoagulan itu memecah gumpalan yang sudah terjadi. Kalau antiplatelet itu mencegah agregat pembentuk gumpalan lagi. Ini adalah tadi nitrogliserin. Selain jenis nitrogliserin, boleh obat clopidogrel. Oke, jadi yang pertama tadi apa? Berikan oksigen. Yang kedua, oke, yang terakhir obat yang paling kuat mengatasi nyeri di morfin. Jadi morfin itu pilihan yang terakhir. Jadi ini terjadi ST elevasi. Ini ST elevasi berarti di 2-3 AVF. Berarti sumbatan total terjadi di pembuluh darah right coronary artery, yang arteri koroner kanan tadi. Sehingga di benak kalian sebagai perawat segera kolaborasi dokter, segera rujuk rumah sakit yang punya kapasitas. Dengan berakhirnya asesmen pembelajaran pada hari ini, teman-teman mahasiswa dapat memperhatikan cuplikan video berikut. Jika kita salah melakukan penanganan, maka akan berdampak pada pasien akan mengalami kematian. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah keterampilan kegawdaratan, dan cuplikan video pengajaran saya di dalam kelas. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.